Silakan kalian. Silakan. Selesai silakan ditempelkan di depan kesepakatan kelas yang kalian buat. Dari yang lainnya? Yang lainnya? Dari kalian. Sudah, silakan ditempelkan ke semuanya. Yuk. Sudah? Sudah? Baiklah. Oke, baiklah. Ini adalah kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh siswa-siswi kelas 5 dengan jumlah siswanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dengan 27 siswa. Nah, dari sini akan kita bikin kesepakatan. Setuju apa tidak dengan unsur-unsur ini? Kita baca satu persatu ya, kita tuliskan. Yang pertama, berbicara dengan sopan. Sama, oke, kita tulis. 1. Berbicara dengan sopan. Kita tuliskan dulu, nanti kita sepakati atau tidak. Yang kedua, yang ini sudah kita cetak. Menghormati bapak ibu guru. Boleh. Menghormati
konsekuensinya. Ada resiko yang diterima. Siap menerima resikonya? Ya. Oke. Baiklah. Ada pertanyaan mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Tidak. Baiklah, kesepakatan kelas ini adalah tanggung jawab kita semuanya, tanggung jawab siswa-siswi, tanggung jawab bapak ibu guru yang ada di kelas ini. Jadinya ini harus kita terangkan, harus kita jalankan, harus kita junjung tingginya adalah kesepakatan bersama hasil musyawarah kita semuanya. Baiklah, jadi ini adalah kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas ini kita buat dalam bentuk poster dalam bentuk gambar sehingga nanti lihat dari kesepakatan kelas. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri 01 Mulyadi. Pada kesempatan kali ini saya, Etri Berta Diana, selaku calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Tulang Bawah dari SD Negeri 01 Mulyadi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan pengimbasan budaya positif di SD Negeri 01 Mulyadi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang saya dapatkan di program Guru Penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu guru semuanya sudah pernah mendengar kata-kata budaya positif? Budaya positif sudah pernah mendengar atau belum Bapak Ibu? Belum. Baiklah, mungkin asing-asing di Bapak Ibu mengenai budaya positif, bahwa di kehidupan kita budaya positif, namanya budaya itu membudaya. Jadi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya yang kita budayakan adalah budaya positif. Di sini nanti adalah kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita berikan di sekolah kita, yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya nanti akan memaparkan ada 7 materi. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, saya mulai dari yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Jadi pada materi perubahan paradigma belajar ini ada yang namanya stimulus respon, lawan dengan teori kontrol. Untuk ke topik yang kedua yaitu mengenai disiplin positif. Jadi pada intinya adalah di sini ketika kita mendengar kata disiplin, ya, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Disiplin. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Disiplin. Oh, disiplin itu pasti ada sesuatu, ya. Pasti ada hukumannya, ya kan? Pasti disiplin. Kalau kita itu disiplin, kalau nggak melakukan pasti ada hukuman. Dia Bapak dia. Pasti ada hukuman, ada konsekuensinya. Kalau nggak disiplin, saya nanti pasti begini, pasti dapat sanksi, pasti dapat hukuman. Gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini justru itu adalah salah satu alternatif terakhir sebenarnya Bapak Ibu. Hukuman itu adalah alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak perlu digunakan adanya hukuman tersebut sebenarnya. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin
tetapi ada hukuman sehingga anak itu merasa tidak nyaman. Bukan anak, kita saja kalau disuruh disiplin merasa aduh. Nah, itulah ketidaknyamanan. Tetapi kita ingat bahwa Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin pada diri kita masing-masing, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Seseorang yang memiliki disiplin diri, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai pendidik, itu tujuan kita adalah kita bisa memiliki atau menciptakan anak didik kita memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku yang berdasar atau mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang berasal dari motivasi diri sendiri, bukan dari lingkungan atau motivasi ekstrinsik untuk melakukan suatu perilaku. Tentunya kita punya motivasi. Kenapa sih saya melakukan sesuatu? Ya Bapak Ibu. Jadi kenapa sih? Ada alasannya tentunya. Misalnya, tadi kira-kira ada nggak motivasi Bapak saya harus datang ke sekolah pagi hari? Apakah ada motivasinya kira-kira? Ada. Kira-kira apa Bapak? Salah satu kalau saya boleh tahu motivasi Bapak, mengapa? Aduh, bisa hari Senin nih, saya harus berangkat pagi. Kira-kira motivasinya apa Bapak? Ketemu kawan-kawan, guru-guru yang lainnya. Pak Amir, kira-kira ada nggak motivasi? Waduh, saya pokoknya harus berangkat pagi nih ke sekolah. Kira-kira ada nggak motivasi Bapak? Motivasinya karena kita merasa bertanggung jawab untuk mengerjakan Sip. Jadi kalau Pak Amir tujuannya beliau berangkat pagi, saya punya motivasi. Saya bertanggung jawab dengan tugas saya gitu ya Pak, sebagai seorang guru. Bu Amin, kira-kira ada tidak motivasi kenapa sih saya harus berangkat pagi, berpakaian seragam lagi? Kira-kira? Makanya saya harus datang lebih awal untuk mengajak anak-anak. Oke, berarti sama intinya adalah untuk bertanggung jawab ya. Jadi ternyata banyak sekali, tidak hanya satu alasan kenapa saya melakukan perilaku ini. Ada 3 alasan atau 3 motivasi. Yang pertama itu menjadi ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya ini adalah yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya ada hukuman. Kenapa saya pakai helm? Tujuannya apa sebenarnya? Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Menjaga keselamatan supaya kita kalau jatuh kepala tidak terbentur. Tetapi orang yang berpikiran hanya dangkal, dia berpikirnya ben orang dicegat karo Pak Polisi. Nah itu adalah motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman atau menghindari sanksi. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan Pak atau penghargaan. Wih, aku berangkat pagi lah supaya nanti sama ibu kepala sekolah, sama guru-guru yang lain, wih dipuji. Wih, bapaknya rajin tiap hari dan lain sebagainya. Hanya mendapatkan
imbalan berupa ujian atau nanti bisa jadi dapat bonus gitu ya, gurunya berangkat tuh dapat bonus gitu ya. Tetapi itu adalah alasan atau motivasi yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga atau motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi yang paling baik, yang paling tinggi. Mereka beranggapan bahwa yang dipikirkan adalah rasa tanggung jawab. Saya melakukan ini karena tanggung jawab saya. Ini ada motivasi di dalam diri saya ingin merubah supaya anaknya menjadi anak yang lebih baik. Jadi ada 3 alasan atau motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya tadi sudah saya sampaikan bahwa disiplin ya Bapak. Nah, disiplin itu hubungannya dengan hukuman. Pernah dengar kata hukuman ya? Hukuman. Kemudian konsekuensi. Dan mungkin yang masih asing di telinga Bapak Ibu, restitusi. Ini akan kita bahas satu persatu. Hukuman. Dalam menjalankan peraturan, itu tentunya kita ada sesuatu pelanggaran. Nah, pelanggaran itu bisa berhubungan dengan hukuman atau konsekuensi. Pernah mendengar ya Bapak Ibu ya? Hukuman, bedanya apa sih? Hukuman dengan konsekuensi. Kira-kira beda nggak ya Bapak Ibu? Kita masih bingung ya antara hukuman dengan konsekuensi. Begini Bapak Ibu, jadi memang hukuman itu bersifat tidak terencana. Jadi tiba-tiba atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian dan tidak dilibatkan. Jadi ini hukuman ini bersifat satu arah. Jadi gurunya yang berkuasa. Dengan konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Yang disepakati bersama Bapak Ibu. Termasuk, nanti kalau tidak mengerjakan, kamu harus mengerjakan 2 kali lipatnya, misalnya seperti itu, dan harus sejalan dengan apa yang menjadi tugas dari Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi untuk restitusi ini kita melibatkan murid. Kita ada kolaboratif Bapak Ibu. Kita kolaboratif dengan murid kita untuk mencari solusi apa yang tepat apabila anak itu melakukan kesalahan. Misalnya seperti ini. Misalnya anak murid itu terlambat. Terlambat mengetok pintu. Assalamualaikum. Ya gimana nak? Maaf bu, saya terlambat. Nah, biasanya kalau kita tiba-tiba otomatis kita bilang, dah, kamu masih ikut atau dah, kamu lari sebanyak 5 kali. Nah, kalau dengan cara restitusi ini bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi caranya adalah kita mempersilahkan anak didik kita untuk tetap diperbolehkan ikut pembelajaran. Kemudian yang sudah saya lakukan adalah anak kita panggil ke kantor. Kemudian nanti di kantor kita tanya, apa alasanmu nak kok sampai kamu tidak berangkat tepat waktu atau terlambat. Nah dari situ nanti kan kita tahu alasan anak didik kita. Oh, bu, saya terlambat karena motor saya bocor atau sepeda saya bocor. Nah dari situ kita nanti menanyakan ke anak apa solusinya supaya supaya kamu tidak datang terlambat ke sekolah. Seperti itu. Jadi kalau restitusi ini kita tidak menyalahkan anak 100%, tetapi kita mencari solusi bagaimana supaya permasalahan ini bisa kita selesaikan. Baiklah Bapak Ibu, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Dihukum dengan penghargaan.
penghargaan kok menghukum ya? Padahal penghargaan itu positif ya Bapak Ibu ya. Dihukum dengan penghargaan. Kira-kira apa yang terlintas dari pikiran Bapak Ibu? Kok dihukum dengan penghargaan sih? Biasanya dihukum itu dengan hukuman loh. Kira-kira apa yang terlintas Pak? Kalau andainya juara satu diberi hadiah dan kapal, terus itu pernah yang juara peringkat terakhir kasih lanting, Oh gitu. seperti itu masuk konteks. Oke. Kalau Pak Tadi tadi mencontohkan, kalau juara satu diberi buku, diberi sesuatu yang bagus, yang berharga, yang besar. Tetapi yang juara terakhir dikasih lanting, misalnya artinya harganya lebih kecil gitu ya Pak ya. Ini ada ahli yang namanya Alvin Cohn. Dia mengatakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, Cohn mengungkapkan bahwa ada beberapa alasan kenapa penghargaan itu justru untuk menjadikan sebagai penghukum seseorang. Salah satunya tadi yang disampaikan tadi, mencontohkan bahwa anak yang juara satu dia dapat sesuatu yang bagus, tetapi yang juara terakhir dia harganya lebih rendah. Kira-kira di situ ada nggak akibatnya Pak? Kira-kira ada tidak akibat dari pemberian yang berbeda kepada anak? Pemberian penghargaan yang berbeda. Ada pengaruhnya tidak Pak dengan anak-anak yang lain? Ada. Tentunya akan menimbulkan kecemburuan. Ya kan Bapak Ibu ya? Nah, jadi kenapa penghargaan itu menghukum? Salah satunya adalah penghargaan akan merusak hubungan. Di sini, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Jadi di situ menimbulkan yang namanya kecemburuan, menimbulkan yang namanya iri. Makanya sebenarnya tujuan dari Merdeka, kurikulum Merdeka ini, kenapa tidak memberikan yang namanya peringkat? Kenapa tidak memberikan yang namanya perankingan? Tujuannya adalah supaya penghargaan yang menghukum ini tidak terjadi. Jangka panjang dan jangka pendek, kemudian penghargaan ini tidak bersifat efektif. Dan selain itu alasannya adalah dapat merusak hubungan. Dan penghargaan mengurangi ketepatan. Sebagai seorang guru jangan memberikan perankingan di kelas, tujuannya supaya tidak menimbulkan penghargaan itu bersifat menghukum. Tetapi memang kita kadang tujuannya supaya tahu mana yang pintar mana yang enggak, tetapi ternyata di situ penghargaan itu malah menghukum seorang anak. Karena pembelajaran Bapak Ibu yang kita lakukan itu berpusat pada anak. Semuanya pusat atau pihak yang kita tuju adalah anak. Sekarang kita harus mengembangkan karakter atau profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi kita membentuk anak didik kita supaya beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dengan sholat, duha, sholat zuhur, kemudian berinfak ke salah satu kegiatannya. Kemudian dengan bergotong royong. Profil yang kedua adalah gotong royong. Kita melakukan gotong royong supaya anak punya rasa sosial. Kemudian kreatif, anak supaya menimbulkan kreativitas pada diri anak. Kemudian bernalar kritis supaya anak itu bisa berpikir secara kritis. Kalau ada permasalahan seperti ini, bagaimana solusinya supaya mereka bisa memecahkan suatu permasalahan? Kita pancing anak didik kita. Kemudian berpikir global itu artinya adalah kita kembangkan seperti tadi latihan AMBK dengan menggunakan IT. Memang supaya anak didik kita tidak tertinggal yang namanya IT, informasi dan teknologi.
Pokok bahasan yang selanjutnya kita adalah keyakinan kelas. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membentuk budaya positif di sekolah, yaitu kita membentuk yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menerapkan salah satu budaya positif untuk di sekolah kita. Selain kita melakukan kebiasaan, kita juga membentuk yang namanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas beda nggak sih Bu dengan yang namanya peraturan? Kira-kira pernah mendengar peraturan? Peraturan tata tertib ya. Ada tata tertib, ada yang namanya keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu, dari kedua kata ini berbeda antara peraturan dengan keyakinan. Kira-kira bedanya apa Bapak? Peraturan dan keyakinan. Kira-kira beda tidak Bapak Ibu? Beda. Peraturan itu Ya. sifatnya dibuat dari luar untuk ditaati. Ya. Kalau keyakinan itu dulu dalam diri Oke. untuk menjalankan hal-hal yang Oke. Terima kasih Pak Amir. Jadi kalau menurut Pak Amir bahwa peraturan itu dia berasal dari luar. Jadi ada tekanan dari luar. Tetapi kalau yang namanya keyakinan itu sudah didasari dari dalam tubuh kita, dari dalam diri kita. Betul. Jadi peraturan dan keyakinan itu berbeda. Makanya untuk saat ini kita harus menggunakan yang namanya keyakinan Bapak, bukan peraturan sekolah lagi, tetapi namanya keyakinan sekolah. Kalau kita di lingkungan sekolah, kalau kita berada di lingkungan kelas, itu namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi namanya keyakinan itu kan sudah yakin. Yang namanya yakin, kita berani menjalankannya tanpa paksaan. Ini keyakinan. Nah, mengapa keyakinan itu ditumbuhkan? Tentunya ada alasan. Ketiga alasannya, yang pertama yaitu bisa menumbuhkan motivasi dalam diri kita. Yang kedua adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar peraturan. Nah, jadi kalau peraturan itu dia tidak ada motivasi di dalam dirinya. Tetapi kalau keyakinan itu ada motivasi di dalam dirinya. Cara untuk membentuk atau membuat peraturan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi di dalam menentukan nanti kita memenuhi peraturan seperti ini. Yang pertama itu mempersilakan warga sekolah. Jadi semua warga sekolah atau warga kelas itu untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai apa yang harus kita lakukan, disepakati bersama. Kemudian setelah itu dicatat semuanya apa yang menjadi masukan dari para murid dan warga sekolah. Kemudian kita bisa menyusun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kita ingat bahwa di dalam membuat kalimat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu harus kalimat positif. Jadi tidak boleh jangan berlari di kelas. Kita membuat kalimat positifnya berjalanlah di kelas dengan sesuai dengan koridor. Jadi kita tidak boleh jangan membuang sampah di tempat sampah. Kita tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata seperti itu. Tetapi buanglah sampah di tempatnya. Jangan mengatakan jangan berangkat sekolah terlambat, tetapi berangkat tepat waktu. Jadi kalimat yang digunakan adalah kalimat bernada positif dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian nanti surat pendapat tadi dicatat semuanya. Jadi pendapat dari siswa tadi dicatat, kemudian ditinjau ulang secara bersama-sama, dipilih mana yang sesuai dan tidak sesuai. Kemudian nanti kesepakatan kelas itu tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu, tetapi itu yang harus kita jalankan di dalam kelas. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya nanti saya
mata pelajarannya masing-masing. Misalnya di pelajaran olahraga harus memakai pakaian olahraga dan lain sebagainya. Nanti kita bareng-bareng kita membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah begitu. Kemudian ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan itu bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga adalah kebebasan, freedom. Yang keempat adalah kesenangan, fun. Yang kelima adalah kekuasaan atau power. Nah, bagaimana apabila seluruh kebutuhan manusia itu terpenuhi? Maka murid akan tumbuh menjadi seimbang dan bahagia. Sebaliknya, apabila murid tidak bisa terpenuhi kebutuhannya, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, misalnya bosan, sedih. Nah, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai. Misalnya, mereka akan melakukan hal-hal yang negatif, misalnya mencontek, misalnya bisa jadi terlambat. Nah, itu tentu ada alasannya apabila mereka tidak terpenuhi salah satu dari 5 kebutuhan manusia tersebut. Nah, ini adalah kita sebagai seorang guru berada di 5 posisi kontrol. Menurut dari kontrol Dr. William Glasser, beliau berkesimpulan ada 5 posisi kita sebagai seorang guru, orang tua. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum di sini biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Hukuman ini biasanya nadanya tinggi, bernada tinggi, misalnya patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu tidak mengerjakan ini, nanti kamu akan saya beri hukuman. Nah, ini adalah kedudukan kita sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru ini lembut, bersuara lebih lembut, tetapi pembuat merasa bersalah. Misalnya, nah, ibu sangat kecewa sekali kamu tidak mengerjakan ini. Jadi dari kata-kata itu kan nanti murid akan merasa, guru saya bersalah ya. Nah, kalau seperti ini nanti, yang ketiga posisinya sebagai teman. Sebagai teman, di posisi ini kita tidak akan menyakiti seorang murid, namun kita akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi di sini misalnya ada kata-kata, ayo bantulah bapak, ini bapak dana ini nak, ayo Nina tidak bantuan bapak selama ini, ayo kita tidak bantuan bapak selama ini. Jadi kata ayo itu seolah-olah ya kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada murid kita. Tetapi pada posisi teman ini disalahgunakan Bapak Ibu, disalahgunakan oleh seorang anak, apalagi anak yang sudah pada tingkat tinggi, misalnya kelas 4, 5, dan 6. Posisi teman ini bisa mengatakan, alah, bapak, aku loh sama bapak ini baik, tenang aja, Bu. Nah, ini yang menggunakan posisi teman ini. Kemudian yang keempat adalah kita sebagai pemonitor atau pemantau. Pemantau di sini adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Misalnya, kamu ingat tidak nak peraturan apa atau keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama dengan kesalahan. Nah, kita mengingatkan anak, kita memantau dengan peraturan atau keyakinan yang sudah kita buat. Jadi, ingat tidak apa sanksinya kalau kamu melakukan ini? Jadi kita pantau dengan ini. Kemudian yang kelima adalah posisinya kita sebagai manajer. Seharusnya kita sebagai seorang guru kita harusnya berkedudukan di posisi yang kelima. Kita berkedudukan sebagai manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi di sini ada kolaborasi Bapak Ibu. Ada kesepakatan yang sudah kita buat antara seorang guru dengan murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ini sesuai dengan cara yang restitusi. Kita tidak bisa menghakimi, kita tidak bisa mengajak anak untuk harus berbuat seperti ini, tetapi kita harus berada pada posisi manajer, menyelesaikan permasalahan secara bersama. Nah, ini adalah cara untuk
kita sebagai seorang guru menjadi seorang manajer. Caranya adalah dengan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah ada 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya, anak berbuat kesalahan dengan datang terlambat. Kita tidak boleh langsung kamu salah, tetapi kita berusaha. Kita sudah tahu anak itu salah, tetapi berbuat kita mengatakan misalnya berbuat salah ini tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan hal ini. Ibu juga sudah pernah ada di posisi kamu. Kita bisa menyelesaikan ini baik-baik secara bersama. Misalnya, Bapak Ibu tidak mengatakan siapa yang salah, tapi Bapak Ibu akan cari bagaimana solusi permasalahan dari ini. Jadi di sini, ini kita di posisi menstabilkan identitas ini kita tidak bisa menyalahkan anak, tetapi kita sudah tahu anak ini salah, tetapi kita ini melawan kita. Tetapi nanti kita masuk posisi ini, ada tindakan yang salah atau hanya kedua. Jadi nanti kita ini akan memvalidkan bahwa dengan kata-kata seperti ini misalnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Misalnya tadi saya contohkan kalau terlambat. Kenapa nak? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat datang ke sekolah. Di sini nanti kan anak mengatakan saya itu dulu loh Bu, tapi saya sakit atau pekerjaan saya luka. Nah, kita akan itu menyampaikan alasannya ini pada posisi validasi tindakan yang salah. Kemudian kita masuk ke tindakan yang ketiga yaitu menggunakan keyakinan. Nah, menggunakan keyakinan di sini adalah terkait tadi kita gunakan yaitu keyakinan yang sudah kita buat. Misalnya, kalau ada anak yang terlambat, kamu tahu tidak apa sesuatu yang sudah kita buat terkait dengan kehadiran iya Bu, kita harus datang tepat waktu. Nah dari situ kalau kita harus datang tepat waktu berarti kamu harus tahu bagaimana caranya. Ya Bu, saya harus bangun lebih pagi misalnya. Nah dari sini jadi restitusi ini adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di sekolah. Kita sebagai seorang guru tidak bisa menjadi seorang penghukum. Kita sebagai guru tidak bisa menjadi posisi di mana kita membuat perasaan salah. Tetapi ayo kita bareng-bareng kita posisikan diri kita sebagai seorang manajer. Memang tidak mudah menjadi seorang manajer yang baik, tetapi kita berusaha untuk menjadi manajer yang baik. Kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah dengan cara yang baik, yaitu dengan cara restitusi. Adalah Bapak Ibu semuanya, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membuat keyakinan kelas yang nanti bisa kita aplikasikan di kelasnya masing-masing dan bisa kita aplikasikan di sekolah kita ketika nanti budaya positif ini akan tercipta hadir di kelompok lagi sehingga hadir di kelompok kemudian menjadi contoh bagi sekolah yang lain. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau penjelasan. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita yang saya sampaikan budaya positif dihadir di kelompok terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih. Guru bergerak.
langsung mulai aja. Menurut saya, budaya positif di sekolah itu sangat penting. Karena budaya positif adalah kebiasaan yang harus dilakukan di sekolah. Sejauh ini Ibu Beta telah melaksanakan budaya positif di sekolah, salah satunya di kelas, melalui kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas dibangun oleh keyakinan anak-anak dan harus dilaksanakan untuk diri sendiri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raditya Agus Ramadan, kelas 5 SD Negeri 01 Mulia Haji. Dengan adanya kesepakatan kelas, saya lebih bisa menghargai diri sendiri, bertanggung jawab, pembelajaran di kelas lebih menyenangkan dan tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.